menunjukkan bahwa core values ASN yang kita anut sekarang telah mendarah daging dalam dirinya. Baharudin Lopa adalah seorang tokoh hukum nasional yang dikenal luas karena integritas. Beliau lahir pada 27 Agustus 1935 di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Karirnya di dunia hukum dimulai sejak menjadi jaksa muda, kemudian menjabat Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, hingga puncaknya menjabat sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia pada tahun 2001. Baharudin Lopa dikenal sebagai pribadi sederhana, bersih dari korupsi, serta sangat teguh memegang prinsip kebenaran. Ia tidak segan menindak pelaku korupsi, termasuk yang berasal dari kalangan elit sekalipun. Selama hidupnya, ia menjadi simbol penegakan hukum yang jujur dan berani. Semangat pengabdiannya menjadikan beliau sebagai teladan ASN yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan profesionalisme. Adapun nilai-nilai berakhlak yang terdapat pada Bapak Baharudin Lopa, yang pertama berorientasi layanan. Bapak Baharudin Lopa memandang jabatan sebagai sarana melayani rakyat dan bukan untuk dilayani rakyat. Dalam mengimplementasikan di dalam diri saya untuk tidak sombong saat melayani aduan masyarakat mengurus keperluan di kantor. Yang kedua, akuntabel. Inilah inti dari karakter Baharudin Lopa. Beliau sangat disiplin dalam memisahkan urusan pribadi dan negara. Dalam mengimplementasikan di dalam diri saya agar disiplin dalam memisahkan atau menggunakan fasilitas negara. Nilai berakhlak selanjutnya adalah kompeten. Bapak Baharudin Lopa adalah penegak hukum yang memiliki wawasan luas namun tetap rendah hati. Ia adalah sosok yang berdedikasi dan cemerlang dalam karir hukumnya, yang menunjukkan komitmen peningkatan dan kinerja yang baik. Dalam mengimplementasikan nilai kompeten pada diri saya pribadi adalah saya selalu berusaha untuk belajar dan terus belajar agar bisa mengembangkan dan meningkatkan kompetensi yang ada. Berikutnya adalah nilai harmonis. Meski terkenal tegas dan keras, Pak Baharudin ini memiliki sisi harmonis dalam menjaga hubungan antar manusia, kesederhanaan, dan kepedulian sosial. Dalam mengimplementasikan harmonis ini di lingkungan kerja saya adalah dengan cara menjaga komunikasi dengan baik, terbuka, dan sopan ke sesama rekan kerja sehingga terciptalah lingkungan kerja yang harmonis. Yang kelima, loyal. Loyalitas Lopa hanya kepada konstitusi dan kebenaran, bukan kepada atasan ataupun kelompok masyarakat tertentu. Beliau berani mengusut kasus korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh besar dan penguasa pada masanya. Baginya, setia kepada negara berarti memastikan hukum tegak seadil-adilnya. Sebagai PNS, loyalitas diwujudkan dengan menaati peraturan perundang-undangan, menjaga integritas, melaksanakan tugas secara profesional, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Loyalitas juga berarti menjaga nama baik institusi dan bekerja sesuai etika jabatan. Kedepannya, nilai loyal perlu terus diwujudkan melalui kepatuhan terhadap aturan, konsistensi dalam menjalankan tugas, serta keberanian menjaga kebenaran demi kepentingan negara dan bermasyarakat. Yang keenam, adaptif. Lopa selalu proaktif mencari cara untuk membersihkan institusi hukum. Di tengah budaya korupsi yang masif, beliau berinovasi dengan memberi keberanian moralnya. Beliau cepat mengambil tindakan tegas di setiap posisi yang beliau tempati, beradaptasi dengan tantangan hukum yang semakin kompleks di masa transisi reformasi. Bukan dalam menghadapi perkembangan teknologi, perubahan regulasi, serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Adaptif diwujudkan dengan kesiapan belajar hal baru, meningkatkan kompetensi dan menyesuaikan cara kerja agar pelayanan publik semakin efektif dan efisien. Kedepannya, sikap adaptif perlu terus diterapkan dengan meningkatkan kompetensi, memanfaatkan teknologi, serta menyesuaikan pola kerja terhadap perubahan, agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Untuk nilai berakhlak yang selanjutnya, yaitu
kolaboratif. Dari Bapak Baharudin Lopa, beliau selalu bekerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki visi kebersihan yang sama. Selama menjabat di Komnas HAM dan Kejaksaan, beliau selalu bekerja sama dengan aktivis, media, maupun lembaga internasional dalam mengawal penegakan HAM dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, di tempat saya bekerja, nilai kolaboratif yang dapat diimplementasikan yaitu terciptanya kerjasama tim yang disiplin, transparan, dan saling mengawasi untuk menjamin mutu alat steril yang didistribusikan ke unit-unit. Nah, nilai-nilai berakhlak ini tidak hanya kita pahami, tetapi harus kita implementasikan dan kita realisasikan di tempat bekerja maupun di kehidupan kita sehari-hari.